Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo? Pertama, menggiring opini pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Padahal Menteri Agama tidak menyebut azan sama sekali. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kali ini saya mau membahas fitnah Roy Suryo pada Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang dia tuduh membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek gitu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo belum lama ini telah melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke Polda Metro Jaya terkait karena membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya menolak laporan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dan Putra Romadoni yang melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas soal pernyataan toa masjid yang dianalogikan dengan gonggongan anjing. Pihak kepolisian berpendapat bahwa mantan politikus Partai Demokrat itu ditolak karena tidak layak diperiksa di Polda Metro Jaya. Guntur Romli, politisi PLC, berpendapat bahwa Menak Yakut tidak mengeluarkan statement demikian dan justru Roy Suryo yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Menteri Agama Gus Yakut tidak pernah menyebut kata azan dalam pernyataannya, jadi yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing adalah Roy Suryo itu sendiri. Ujar Guntur Romli dalam video bertajuk "Bukan Menak Yakut tapi Roy Suryo yang bandingkan azan dengan gonggongan anjing" di YouTube channel Cokro TV dikutip pada Jumat 25 Februari 2022. Menteri Agama Gus Yakut tidak pernah menyebut kata azan dalam pernyataannya. Jadi, yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing adalah Roy Suryo sendiri. Dan bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda bahaya bagi tuannya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu. Kenapa diksi yang dipilih itu adalah soal anjing tadi? Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke Polda Metro Jaya. Pakar telematika tersebut hendak melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil karena diduga melakukan penistaan agama terkait pernyataannya yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Menuduh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan penodaan agama dengan ancaman laporan polisi 156A yang berdasarkan dari opini yang dibuat oleh Roy Suryo sendiri. Roy Suryo dengan sengaja mau menghilangkan pesan utama dari pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang sebenarnya membahas soal suara-suara mengganggu yang Guntur Romli juga berpendapat bahwa gonggongan anjing justru lebih bermanfaat ketimbang pernyataan yang dipelintir oleh Roy Suryo. Bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda bahaya bagi tuannya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu, tegas Guntur Romli. Guntur Romli mengatakan perbuatan yang dilakukan oleh Roy Suryo baik melalui tweet di media sosial maupun melaporkan Menak Yakut ke polisi adalah penggiringan opini publik. Jadi apa yang sudah dilakukan Roy Suryo? Pertama, menggiring opini pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, padahal Menteri Agama tidak menyebutkan azan sama sekali, tuturnya. tidak diatur. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan. Menteri Agama Gus Yakut mencontohkan suara-suara toa dari masjid dan musola. Dia tidak menyebut secara spesifik soal azan. Suara itu tidak diatur. Toa-toa dari rumah-rumah ibadah agama-agama lain. Dan gonggongan-gonggongan anjing dan juga mesin-mesin truk. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Menurutnya, Menak Yakut tidak sekalipun mengatakan azan dan membandingkannya dengan gonggongan anjing, baik dalam berita-berita yang dikutip Roy Suryo maupun dalam potongan video pernyataan Menak Yakut yang dipersoalkan. Pemotongan pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjadi 30 detik yang aslinya 2 menit 50 detik, padahal video di Twitter bisa munggah 2 menit 20 detik, ungkapnya.
Artinya, Menteri Agama tidak hanya mencontohkan suara-suara mengganggu itu cuma gonggongan anjing saja, tapi juga tua-tua dari rumah-rumah ibadah agama-agama lain dan mesin-mesin truk. Pesan utama itu dipelintir dengan penuh kebencian. Menteri Agama sedang membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Kalau saya sih, ya saya membantu saja bahwa ini kalimat itu tadi itu bukan kalimat yang dipotong-potong, kalimat itu kalimat utuh panjang dalam sebuah rangkaian. Roy Suryo telah memotong video pernyataan Menteri Agama diambil 34 detik pada bagian yang bisa dia pelintir pengertiannya, membandingkan azan dengan gonggongan anjing untuk menciptakan permusuhan berdasarkan sara dan menuduh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan penodaan agama. Tapi kalau kita perhatikan dan kita simak, dalam video itu pun tidak ada satupun pernyataan Menteri Agama menyebut kata azan. Adapun Roy Suryo dikatakan Guntur Romli tidak secara utuh menampilkan video pernyataan Gus Yakut yang aslinya berdurasi 2 menit 50 detik, melainkan hanya potongan video berdurasi 34 detik saja, sehingga hal itu bisa mengaburkan makna yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Menak Yakut. Ketiga, menuduh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melakukan penodaan agama dengan ancaman laporan polisi 156A yang berdasarkan dari opini yang dibuat oleh Roy Suryo sendiri. Kelakuan Roy Suryo ini bisa disamakan dengan kasus Buniyani yang memotong pernyataan Ahok dan membuat caption yang tendensius, tegasnya. Atas pelintiran yang dibuat oleh Roy Suryo tersebut, Gerakan Pemuda Ansor berencana melaporkan balik Roy Suryo ke polisi terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Rencana ini setelah Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke Polda Metro Jaya pada Kamis 24 Februari 2022. Saya hidup di lingkungan non-muslim. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Kepala Divisi Advokasi Litigasi dan Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat GP Ansor, Denny Suhairil Vinsa, menilai langkah Roy Suryo melaporkan Menak Yakut ke polisi sesuatu yang serampangan. Denny pun mempertanyakan apakah Roy Suryo hadir atau tidak saat Menak Yakut menyampaikan pernyataan di Pekanbaru Riau yang mencontohkan bentuk kebisingan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Memang siapa Roy Suryo itu? Dia hadir langsung atau tidak pada saat Menak membuat pernyataan di Riau? Apa dia mengerti konteksnya? Apakah punya motif ingin mengadu domba umat beragama? Hati-hati, nanti bisa berbalik ke dia. Dan kita juga bisa laporkan dia terkait dugaan pencemaran nama baik dan fit, tegas Dendi. Jadi, yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing bukan Menteri Agama Gus Yakut, tapi Roy Suryo sendiri. Karena Menteri Agama Gus Yakut tidak menyebut sama sekali soal azan dalam pernyataannya. Dendi menilai sikap ngotot Roy Suryo melayangkan masalah ini ke jalur hukum justru berpotensi semakin memperkeruh suasana. Menak dalam konteks tersebut hanya mencontohkan di antara bentuk kebisingan yang berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat. Di sisi lain, media massa yang melakukan kesalahan penulisan ini pun juga sudah memberikan klarifikasinya. Denny juga menilai laporan Roy Suryo sangatlah lemah, sebab laporannya hanya berbasis video yang sudah dipotong-potong, sehingga tidak utuh. Terkait kasus ini, LBH Ansor juga telah mengumpulkan bukti-bukti pemotongan video yang diduga ditujukan untuk upaya framing sedemikian rupa, sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada pihak lain. Yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing bukan Menteri Agama Gus Yakut, tapi Roy Suryo sendiri. Karena Menteri Agama Gus Yakut tidak menyebut sama sekali soal azan dalam pernyataannya. Dan bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda bahaya bagi tuannya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu.